Anaknya menginap atau makan di dalam rumah para menir Belanda ini yang memiliki kehidupan nuansa Eropa, gaya mereka mengisap cerutu serta kemewahan dalam hidup mereka. Bahkan di Cikarang itu ada ya kontrakan atau kos-kosan Pintu Seribu. Wah, itu terkenal banget. Halo, kembali lagi dengan saya Persanggi di channel Persanggi Story. Terhitung sejak video ini dibuat, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di hari yang ke-7. Mengingat nuansa Ramadan, saya teringat kala melewati masa-masa puasa bulan Ramadan di kos-kosan. Punya pengalaman yang berkesan tentang menjalankan ibadah puasa di kos atau kos-kosan? Boleh Anda sharing di kolom komentar. Nah, ngomongin kosan, tahu nggak kalian bahwa kata kos-kosan itu datangnya dari bahasa Belanda? Bagaimana ceritanya kos-kosan di era zaman Belanda kala itu sampai menjadi kata kos-kosan yang sering atau lazim kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang asal-usul kos-kosan. Mari kita mulai. Selama 350 tahun Belanda menduduki negeri kita, yaitu Indonesia, paling tidak secara teknis itu ya. Namun kayaknya kalau Belandanya sendiri menjajah kita kurang dari 350 tahun ya. Tepatnya 350 tahun itu sebenarnya VOC yang menduduki atau menjajah bangsa kita. Sedangkan Belanda tepatnya hanya meneruskan VOC dalam penguasaan wilayah Nusantara. Balik lagi ke kata kos-kosan. Kosan ini atau kos-kosan berawal dari zaman kolonial Belanda yang dikala itu bangsa kita nih, bangsa pribumi. Bagi mereka yang memiliki kemapanan dalam hidup ataupun bangsawan-bangsawan Jawa khususnya di Indonesia, ternyata terpengaruh akan budaya bangsa Eropa khususnya Belanda yang nampak terlihat di mata mereka seperti tatanan busananya, kehidupannya, pendidikannya, serta kemewahan dalam hidup mereka yang mereka tampilkan di khalayak pribumi waktu itu ya. Khusus untuk pribumi yang kita maksud dalam video ini yang memiliki kemapanan dalam hidup, mereka tuh mendambakan kehidupan atau menyukai juga kehidupan bangsa Eropa khususnya Belanda ini ya. Tentang bagaimana budaya mereka dari mulai sarapan, bergaya dengan busananya, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini, budaya yang seperti ini memicu para pribumi yang memiliki kemapanan di kala itu ingin mengikuti gaya mereka. Nah, lalu berkembanglah budaya menitipkan anak para pribumi kepada menir-menir Belanda yang memiliki kehidupan nuansa Eropa di tengah masyarakat pribumi kita itu dengan cara menitipkan anaknya menginap atau makan di dalam rumah para menir Belanda ini. Dengan harapan si anak pribumi ini nantinya akan tumbuh mengikuti budaya-budaya Eropa khususnya Belanda ini. Dari cara mereka berbahasa, dari gaya mereka berbicara, dari mulai gaya mereka mengisap cerutu, dari mulai gaya mereka sarapan, dari gaya mereka memakan makanan hidangan di meja, dengan perilaku kaum Eropa yang menjaga elegan dalam setiap pergerakan seperti makan harus begini ya. Tata krama dalam budaya Eropa, membalikan sendok ketika hidangan sudah habis dan seterusnya lah. Dan gaya hidup layaknya kaum-kaum Eropa. Durasinya sampai sekuatnya sang pribumi membayar jasa dari para menir-menir Belanda itu. Bisa dari sejak dini, usia balita sampai remaja, atau dari remaja sampai dewasa, tergantung keuangan para pribumi tersebut ya. Dalam perjalanannya, istilah kos-kosan ini tadi merajuk pada bahasa Belanda, yaitu tinggal di dalam, menginap di dalam, atau makan di dalam. Nah, itulah arti kata kos-kosan. Yang pada dasarnya kata kos-kosan ini ya tadi mengacu kepada anak pribumi yang menginginkan kehidupan atau budaya seperti kaum Eropa ini, khususnya Belanda ini ya. Mungkin di mata mereka adalah suatu kebanggaan dengan mengikuti tradisi atau budaya yang selama ini diterapkan oleh bangsa
Eropa. Nah, seiring berjalannya waktu, kata kos-kosan di era sekarang mengalami pergeseran ke arah komersil, yaitu tentang suatu tempat tinggal atau bangunan yang kita sewa dan membayar biayanya setiap bulan. Yang membantu dalam hal ini konteksnya para kaum urban di suatu daerah, entah itu dalam kepentingan belajar atau pendidikan, juga dalam rangka bekerja yang jauh dari rumah, pasti memilih kos-kosan, hingga berkembang. Bahkan di Cikarang itu ada ya, kontrakan atau kos-kosan pintu 1000. Wah, itu terkenal banget. Lain kali saya akan bercerita tentang kos-kosan 1000 pintu ini yang seger lah. Nah, jadi kos-kosan terlahir dari era zaman kolonial Belanda. Semoga menambah wawasan Anda tentang kata kos-kosan. Saya Prasanggi, salam tuang rasa, tuang cerita.